Go yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lamani wal islam wa nusalli wa nusallamu ala khairil unami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu dan pengetahuan saya tentang macam-macam zina dan hukumnya di dalam Islam. Saat kita mendengar kata zina, hal pertama yang pasti terpikirkan oleh kita adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh pernikahan. Namun sebenarnya yang dimaksud dengan zina adalah segala perbuatan yang kita lakukan dan mengandung unsur zina. Kalau begitu, perbuatan apa saja yang masuk ke dalam macam-macam zina? Sebuah hadis dari Abu Hurairah RR bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, dua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Dan setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan, dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinahan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium. Hati dengan keinginan dan berangan-angan. Dan kemaluannya lah yang membenarkan atau menggagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis zina, yaitu 1. Zina mata. Zina mata adalah zina yang dilakukan saat muslim atau muslimah memandang lawan jenisnya, menatap matanya, dan berlama-lama bertatapan dengannya. 2. Zina tangan adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang bergandengan tangan dengan yang bukan mahramnya. 3. Zina kaki, yaitu zina yang terjadi saat salah seorang muslim atau muslimah melangkah kakinya menuju perzinahan. 4. Zina mulut. Zina ini tidak hanya saat muslimin atau muslimah berciuman dengan yang bukan mahramnya, tapi juga saat seorang muslim atau muslimah membicarakan lawan jenisnya. 5. Zina hati, hampir sama dengan pikiran, yaitu saat muslim atau muslimah berangan-angan atau memikirkan tentang lawan jenisnya. Memang kelima zina ini termasuk macam-macam zina kecil, namun jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil karena dari hal kecil akan berangkat menuju hal yang besar. Ya, macam-macam zina kecil inilah yang akan berangkatkan kita menuju zina yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Pada hari yang mendekati akhir zaman ini, banyak sekali kasus yang berkaitan dengan perzinaan. Uniknya, para pelaku zina kebanyakannya adalah anak-anak remaja. Mereka beranggapan bahwa hal-hal ini sudah menjadi hal yang krusial atau sudah biasa. Sudah biasa, lagian tidak akan terjadi apa-apa kok, kan cuma lihat-lihatan dan pegang-pegangan tangan doang, sudah bisa diprediksi. Pasti jawaban yang akan diberikan kebanyakan remaja sekarang adalah seperti ini. Padahal mereka tahu bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekati zina.
apalagi sampai melakukannya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Dalam surah ini dipaparkan dengan jelas bahwa Allah SWT sangatlah membenci orang-orang yang mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka dari itu, janganlah kita berani-berani mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Dalam Islam disebutkan bahwa zina adalah suatu dosa yang besar dan semua umat Islam dipercaya, meyakini dan sepakat bahwa semua kegiatan yang mendekati zina adalah suatu perbuatan yang buruk. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Al-Furqan ayat 68. Nah, dari sunnah ini jelas sekali bahwa zina adalah dosa besar urutan ketiga setelah musyrik dan membunuh. Dan Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat-ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina. Jadi, wahai para remaja, jangan sampai kita mendekatkan diri kepada perbuatan zina, karena itu adalah dosa yang besar. Kita tidak mau kan dibenci oleh Allah, apalagi sampai masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Tenang saja, saat ada masalah pastilah ada solusi yang mengiringnya, karena Allah itu tidak akan membiarkan hambanya menghadapi masalah tanpa memberikan solusinya. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dan mengkaji atau memahami maknanya dengan baik. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan zina, berteman dengan orang-orang soleh, karena merekalah yang akan mengingatkan kita akan bahaya-bahaya berzina. Membaca buku-buku tentang keislaman. Karena saat kita tahu banyak dan mengerti tentang Islam, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menambah ilmu pengetahuan dengan menghadiri ke majelis-majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya, agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerti lebih jauh tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam Islam. Jadi, wahai kaum muslimin dan muslimah, teman-teman, ikhwat dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menghimbau kepada teman-teman yang masih sering khilaf dan yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina. Ayo kita insaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sampai sekarang yang alhamdulillah masih kuat imannya dan belum pernah mendekati zina. Jangan pernah sekali-sekali kamu mendekatinya. Teruslah memantapkan iman dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan ketakwaanmu lah yang akan menyelamatkanmu dari panasnya api neraka. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new